Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, mengapa hukum Allah jauh lebih baik daripada hukum buatan manusia. Bukan sekedar keyakinan, tapi kita akan bahas dari sisi akal, sejarah, psikologi, dan realita kehidupan. Pertama, mari kita pahami, saudaraku sekalian, perbedaannya. Hukum manusia dibuat oleh makhluk yang terbatas. Mereka punya nafsu, kepentingan politik, tekanan kelompok, dan pengetahuan yang terbatas. Hukum hari ini bisa dibatalkan besok karena pergantian rezim atau kepentingan penguasa. Contohnya, dulu banyak negara yang melegalkan perbudakan, perjudian, riba, bahkan aborsi tanpa batas. Kemudian mereka ubah lagi karena alasan perkembangan zaman. Sedangkan hukum Allah berasal dari Zat yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan tidak memiliki kepentingan. Allah tidak butuh suap, tidak takut kehilangan kekuasaan, dan tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman. Hukumnya bersifat abadi dan universal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 50, Auzubillahiminasyaitonirrajim, apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Orang kaya bisa bayar pengacara terbaik, manipulasi bukti, atau bahkan ubah undang-undang, sementara orang-orang miskin hanya bisa pasrah. Dalam hukum Allah, misalnya hukum potong tangan bagi pencuri, tidak ada bedanya antara pencuri miskin, pencuri atau pencuri anak pejabat. Semua sama. Ketegasan ini justru mencegah orang berani mencuri. Banyak studi kriminologi menunjukkan bahwa kepastian hukuman jauh lebih penting daripada beratnya hukuman. Hukum manusia sering mengikuti hawa nafsu. Hari ini free sex dianggap kebebasan, besok pornografi dilegalkan, lusa pernikahan sesama jenis, akhirnya keluarga hancur, tingkat depresi naik, kelahiran turun drastis di negara barat. Hukum Allah menjaga fitrah, menjaga kehormatan wanita, menjaga ikatan pernikahan, melarang zina, khamar, riba, dan segala merusak jiwa dan masyarakat. Hasilnya apa? Masyarakat yang lebih stabil secara moral. Hukum Allah mencegah kejahatan sebelum terjadi. Contohnya, larangan khamar, yaitu mencegah mabuk, kecelakaan, kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga. Larangan riba, mencegah kesenjangan ekonomi ekstrim yang terjadi pada saat ini. Perintah sholat dan puasa melatih kita untuk mengendalikan diri kita. Dalam hukum Allah, kamu tidak pernah lolos. Bahkan dosa yang tidak ketahuan orang pun Allah tahu. Ini menciptakan safe regulation yang sangat kuat. Orang beriman takut berbuat curang meski tidak ada CCTV atau tidak ada yang mengetahuinya. Sejarawan barat seperti Bernard Lewis dan bahkan musuh Islam sekalipun mengakui keamanan dan keadilan di bawah pemerintahan Islam yang pada saat itu. Bandingkan dengan negara sekuler modern yang memiliki penjara penuh sesak, tingkat kriminalitas tinggi, dan bahkan masyarakat yang saling curiga. Ada yang bilang, tapi hukum potong tangan itu kejam. Mari kita jawab dengan jujur. Hukum hudud memang tegas, tapi syaratnya sangat ketat. Harus ada 4 saksi mata yang adil, tidak ada keraguan sedikit pun. Justru karena sangat berat, jarang sekali diterapkan. Tujuannya adalah efek jerah, bukan balas dendam. Di negara yang tidak menerapkan hukum Allah, tangan orang miskin dipotong setiap hari oleh sistem ekonomi yang zalim, korupsi, dan ketidakadilan. Mana yang lebih kejam, saudaraku sekalian? Hadirin yang dirahmati Allah, hukum Allah bukanlah hukum yang sempurna bagi orang yang hatinya sudah rusak, tapi bagi orang yang mau tunduk dan mengerti hikmahnya, ia adalah rahmat bagi seluruh alam. Kita tidak perlu malu memperjuangkan penerapan hukum Allah. Justru kita harus malu kalau masih memilih hukum buatan manusia yang penuh dengan cacat. Mari kita perbaiki diri dulu, keluarga kita, masyarakat kita, karena perubahan sejati dimulai dari hati yang kembali kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengar perkataan lalu mengikuti yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.